Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Ainun Kusumaningrum dalam Infokus informasi seputar kampus selengkapnya. Belakangan ini Indonesia ramai dengan berbagai macam kasus upaya pembungkaman yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menindak para pengkritik. Bahkan pemirsa, tindakan represi pun semakin marak terjadi baik di tengah lapangan demonstrasi maupun di media sosial wadah bebas berekspresi. Kasus tersebut pun dalam laporan yang dirilis di Economic Intelligence Unit menjadikan indeks demokrasi Indonesia berada pada titik terendah dalam kurun waktu 14 tahun. Bahkan pemirsa, pada tahun 2020 Indonesia menempati peringkat ke-64 dunia dengan indeks demokrasi menurun dari yang sebelumnya 6,48 menjadi 6,3. Lantas pemirsa, bagaimana tanggapan dari para pemerintah, pengamat politik bahkan pelaku kritik pemerintah? Simak berita selengkapnya dalam Instagram DNK TV UIN Jakarta @DNKTV. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, rilis pers yang dikeluarkan oleh korban MS, salah satu karyawan KPI Pusat, sempat menghebohkan dunia maya. Pasalnya ia mengaku telah mendapatkan perundungan dan juga kekerasan seksual yang dilakukan oleh teman sekantornya dalam kurun waktu hitungan tahun. Melihat dari kasus ini, pemirsa, bahwasannya kekerasan seksual dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, seolah-olah menjadi ancaman bahkan tidak ada tempat yang aman. Tidak hanya itu pemirsa, kabar terkini pada Rabu 28 Oktober 2021, mahasiswa Universitas Riau saat bimbingan tugas akhir diduga dilecehkan oleh sang dosen. Kasus ini pun dilaporkan dan dituntut balik oleh sang dosen atas pencemaran nama baik. Hal ini tentunya sangat mengecewakan mengingat seolah di negeri ini tidak ada lagi hukum yang cukup untuk melindungi para korban kekerasan seksual. Untuk informasi selengkapnya Anda dapat saksikan dalam Instagram DNK TV UIN Jakarta @DNKTV. Untuk informasi selanjutnya, pemirsa, besarnya kepentingan ekonomi dan politik yang sulit untuk dihindari menjadi penyebab rancangan undang-undang masyarakat hukum adat belum juga terrealisasi. Hal ini tentunya tidak sebanding dengan kerasnya usaha rakyat untuk terus menegakkan keadilan. Terlebih pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang sangat mengecewakan warganet. Pasalnya kicauan di akun Twitter resminya pada Rabu 3 November 2021 berkaitan dengan pembangunan berskala besar dikecam oleh organisasi lingkungan bahwasannya dunia sedang menghadapi krisis iklim. Apabila hal tersebut terus dilakukan dengan mengesampingkan upaya deforestasi dan tidak memberikan dampak baik bagi masyarakat adat, maka mustahil adanya perbaikan lingkungan hidup. Lantas pemirsa, bagaimana upaya seluruh rakyat Indonesia untuk mendesak pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat? Simak selengkapnya melalui Instagram DNK TV UIN Jakarta @DNKTV. Pemirsa, di era digital yang akrab dengan teknologi dan informasi, nasionalisme mulai bergeser maknanya. Terdapat perbedaan karakter generasi anak muda dengan generasi terdahulu mengenai nasionalisme. Apabila dahulu nasionalisme mengangkat senjata untuk membela tanah air, lain halnya dengan anak muda zaman sekarang yang mengimplementasikannya melalui berbagai kegiatan. Salah satunya dengan kreasi digitalisasi seperti film dokumenter yang digarap oleh salah satu sutradara tanah air. Berikut selengkapnya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. 76 tahun Indonesia merdeka. Berbagai era telah dilalui dengan segenap permasalahan di dalamnya. Banyak perubahan yang terjadi, tidak hanya wilayah dan pembangunan, melainkan jiwa nasionalisme dari masyarakat Indonesia, terutama kaum milenial yang hidup di tengah derasnya arus globalisasi. Menurutmu, apakah jiwa nasionalisme akan tergerus dan luntur oleh perkembangan zaman? Atau ternyata meningkat? Suatu kepercayaan atau suatu bentuk kecintaan kita kepada tanah air. Kita cinta dengan satu bangsa,
Kalau kita bangsa Indonesia, kita ya cinta sama bangsa Indonesia. Sikap atau semangat yang harus dimiliki oleh setiap warga negara untuk mencintai negaranya itu sendiri. Rasa kayak kita tuh bangga banget sama negara kita. Sikap rasa cinta tanah air, yang dia nggak mentingin kepentingan pribadi atau kepentingan golongan-golongan tertentu. Jiwa nasionalisme anak muda zaman sekarang cenderung menurun karena tentunya berbagai macam alasan, salah satunya kurangnya daya tarik mereka untuk mencintai bangsa Indonesia sendiri. Anak muda sekarang rasa kenasionalismenya itu membara menurut gua. Itu alasannya ya banyak kayak mahasiswa sekarang kan yang demo tentang hak-hak bangsa lah gitu. Bisa dikatakan menurun sih. Terbukti dengan eksisnya budaya luar. Ya bisa kita sebut seperti budaya Korea dan lain-lain gitu. Menurun ya, soalnya kebanyakan dari kita itu sekarang lebih cenderung memakai produk luar negeri. Justru meningkat karena alasannya karena mungkin ada faktor pengaruh dari sosial media juga mungkin ya. Jadi volunteer ataupun relawan di daerah Lebak Banten. Salah satunya itu yang ikut demo tentang ya inilah tentang dinamika bangsa gitu kan. Menaati hukum yang ada di negara. Pernah ikut kayak kerja bakti, pernah ikut organisasi sekolah. Mungkin saya tidak bisa memberikan angka pasti karena nasionalisme itu naik dan turun tergantung bagaimana cara saya di-treat oleh negara ini. Masih di angka 8 sih, 8 sampai 7. Mungkin 7. 5. 10 dong. Nasionalisme itu adalah suatu rasa cinta kita. Merupakan implementasian dari semua sila. Menurut gua diimplementasi di sila ketiga sih. Mencangkup kelima sila itu sendiri ya. Ketiga. Menurut gua dari sila ketiga. Lalu bagaimana sebenarnya keadaan nasionalisme milenial? Menurut Lembaga Survei Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nasionalisme. Hal itu disebabkan mereka lebih mengutamakan identitas diri sebagai seorang warga negara Indonesia, bukan berdasar suku atau agama. Temuan ini diperoleh dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI pada 8 hingga 17 September 2019. Survei tersebut melibatkan 1.550 responden yang dipilih secara acak dengan margin of error 2,5%. Berdasar temuan survei, 66,4% warga lebih senang menyebut diri mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Sementara itu, 19,1% warga lebih senang menamakan dirinya sebagai kelompok penganut agama tertentu. Sisanya, 11,9% warga lebih senang diidentifikasi berdasar suku mereka. Lalu, bagaimana fakta di lapangan? Benarkah jiwa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia, terutama milenial, mengalami peningkatan? Nasionalisme mendapatkan tantangan yang sangat serius terhadap globalisme. Tapi kita lihat apakah globalisasi yang terjadi sedemikian cepat ya dalam kurun waktu belakangan ini itu membuat misalnya ide-ide tentang nasionalisme itu runtuh berkurang gitu. Banyak pihak yang justru melihat sebaliknya. Pada generasi milenial ini kayak semacam mendapati pelajaran penting ya, dan ini menjadi modal gitu ya buat bangsa ini karena kelompok atau generasi milenial ini mendapatkan contoh ya, tontonan yang menarik, yang bagus gitu, dan ini bisa menjadi modal lagi-lagi ya untuk membangun masa depannya gitu, untuk membangun bangsa ini. Tahukah kamu, nasionalisme tidak hanya sekedar mencegah hoaks, tidak melakukan korupsi, hingga ikut serta dalam kegiatan peringatan hari-hari besar nasional saja. Membuat suatu karya untuk negara merupakan bentuk nasionalisme yang dapat dilakukan oleh milenial di era yang serba digital ini. Fadi Khotimah merupakan contoh sutradara muda yang membuat film dokumenter sejarah berlatar belakang para penyintas gerakan 30 September. Menurut Fani,
Sejarah yang dibuat film mampu menginspirasi dirinya dan siapapun yang menyaksikan film tersebut. Awalnya sih memang belum terfikir gitu untuk membuat film gitu, atau bahkan menyutradarai film gitu, karena ya memang nggak pernah terfikir gitu. Tapi berkenalan sama Mbah Kam, Mbah Kus gitu ya, berteman, terus mengunjungi mereka, terinspirasi gitu sama sosok mereka yang mana memang mereka itu cerdas, memiliki prinsip gitu. Jadi buat saya sendiri merasa terinspirasi dan seperti ingin jadi kisah hidup mereka tuh luar biasa dan mereka itu saksi sejarah tentunya ya. Sejarah yang dibalut dalam film dokumenter menurut Fani dapat menjadikan pribadinya lebih memaknai kehidupan. Ya saya tuh jatuh cinta gitu ya sama dokumenter gitu karena saya tuh selalu berusaha juga memaknai diri saya gitu ya, kehidupan yang kita jalani ini gitu. Jadi tapi juga selalu selalu berkaca gitu ya, mengingatkan diri sendiri sih gitu kalau misalnya udah dalam proses gitu bikin film gitu ya. Jadi memang proses film dokumenter atau ya apapun lah karya kita mungkin penting ya untuk kita perjuangkan gitu. Tapi selalu mengingatkan diri sendiri gitu bahwa yang lebih penting itu ya kehidupan seseorang gitu. Jadi misalnya subjek kita itu lebih penting dari filmnya itu sendiri. Mungkin itu sih. Nasionalisme tentunya harus melekat pada diri setiap warga negara agar selalu mempertahankan cintanya terhadap tanah air. Meski ada banyak permasalahan dan perbedaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nasionalisme dapat menjadi pemersatunya sesuai implementasi dari Pancasila. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Tetap saksikan Infokus, informasi seputar kampus hanya di kanal YouTube DNK TV UIN Jakarta dan Instagram DNK TV UIN Jakarta @DNKTV. Saya Ainun Kusumaningrum mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.